Assalamualaikum. Halo hai adik-adik kelas 4 SD. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Guru. Yuk kita belajar tematik tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. 2. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Ayo bernyanyi. Hijau rumahku, hijau bumiku. Pembelajaran 5. Berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Ayo membaca. Beni begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman, pertanian, dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, mereka sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. 1. Masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai menyuguhkan pandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat penyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. 3. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain,
Sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karenanya, keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. 5. Masyarakat dataran rendah. Daerah dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Ayo berlatih. 1. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. 2. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Pantai, nelayan, pengrajin souvenir, pemandu wisata, perhotelan, perahu wisata, seafood, parkir wisata, fotografi, laut, budidaya rumput laut, budidaya kerang, tambak udang, perajin garam, penangkapan ikan, jasa penyeberangan, penyelaman, sewa kapal, sungai, pemancingan, pasar apung, arung jeram, tambang pasir, jasa penyeberangan, penangkapan ikan, keramba ikan, wisata sungai, dataran tinggi, pertanian, pariwisata, perhotelan, perkebunan, peternakan, pemandu wisata, jasa perakitan, sewa gantole, dataran rendah, industri, perkantoran, perdagangan, kerajinan, hiburan, jasa konsultan, perhotelan, transportasi. Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Manfaat apa yang bisa kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 3. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru Indriani. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.